Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semuanya. Baik, sekarang kita masih membahas dinamika kependudukan yang ada di Indonesia. Materi ini masih bersambung dengan materi sebelumnya, yang dimana kita sudah membahas tentang pentingnya kependudukan di Indonesia, komposisi penduduk, fertilitas dan mortalitas. Dan pertemuan sekarang ini kita masuk itu mobilitas penduduk. Nah, mobilitas penduduk, dari mobilitas dan penduduk ini dapat kita pisahkan. Itu yang pertama, mobilitas. Mobilitas itu adalah pergerakan, ya, pergerakan. Penduduk yaitu masyarakat yang menempati suatu wilayah. Apabila kita combine atau kita satukan, mobilitas penduduk itu pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah satu lainnya untuk menetap. Nah, terusnya menurut mantra tahun 2003, mobilitas penduduk itu terbagi dua, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal, yaitu mana perpindahan penduduknya dikarenakan pekerjaan atau status. Ya, contohnya, misal si A bekerja sebagai asisten di daerah ini dan dia dinaikkan jabatan ke menjadi kepala bidang. Oleh karena itu, dia akan pindah ke daerah lainnya. Ini disebut dengan mobilitas vertikal. Yang kedua yaitu mobilitas horizontal. Apa itu mobilitas horizontal? Mobilitas horizontal itu hanyalah perpindahan antar wilayah atau antar waktu yang disebut dengan ruang dan tempat. Ya, selanjutnya kita memasuki jenis-jenis mobilitas penduduk. Jenis-jenis mobilitas penduduk ini terbagi dua, yaitu migrasi dan mobilitas sirkular. Migrasi itu mobilitas penduduk ke tujuan yang baru untuk menetap. Yang kedua, mobilitas sirkular, jadi mana perpindahan penduduk ke daerah baru yang bertujuan tidak menetap atau hanya sementara saja. Contohnya, seorang petani yang sudah panen dan tidak memiliki kegiatan lagi, dia pergi ke daerah kota untuk mencari pekerjaan dan kembali lagi ketika sudah menjadi pekerjaan itu sendiri. Atau juga seseorang yang pergi pagi ke kota, sore lagi kembali lagi ke daerah asalnya, itu ke desa. Itu disebut dengan sirkular. Nah, selanjutnya itu kita menguasai dengan migrasi. Migrasi ini terbagi dua lagi, yaitu antar negara atau internasional. Yang selanjutnya itu nasional. Kita masuk dulu yang internasional dulu. Internasional itu terbagi tiga, yaitu emigrasi, imigrasi, dan remigrasi. Emigrasi ini ya di mana masyarakat yang ada di Indonesia pindah ke Malaysia untuk salah satu contohnya itu dia melakukan pekerjaan atau dikontrak oleh orang Malaysia selama 3 tahun atau 4 tahun, atau juga dia melakukan studi banding atau mendapatkan beasiswa dari negara lain, contoh Malaysia. Itu disebut dengan emigrasi. Emigrasi, orang yang melakukan emigrasi disebut dengan emigran, yang kegiatannya disebut dengan emigrasi. Selanjutnya itu imigrasi. Imigrasi itu contohnya orang Amerika pindah ke Indonesia karena kan mau jalan-jalan, wisata, atau juga dia mendapatkan kontrak juga. Itu disebut dengan imigran. Orang yang melakukannya disebut imigran dan kegiatannya disebut dengan imigrasi. Yang selanjutnya itu remigrasi. Ketika masyarakat Indonesia yang pindah ke Malaysia dan ketika kontraknya sudah habis atau kegiatan sudah habis dan kembali lagi ke negara Indonesia, itu disebut dengan remigrasi. Kita masuk dengan migrasi yang bersifat nasional, yaitu yang ada di Indonesia saja. Yaitu pertama transmigrasi, yang kedua urbanisasi, yang ketiga komutasi. Transmigrasi itu perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang jarang penduduk atau penduduknya lebih sedikit. Contohnya dari Jawa pindah ke Papua. Transmigrasi ini terbagi lagi menjadi 4, itu transmigrasi umum, swakarsa, spontan, dan bedol desa. Apa itu transmigrasi umum? Transmigrasi umum adalah perpindahan penduduk yang biaya perjalanan dan daerah tanahnya
ditanggung pemerintah semuanya, full ditanggung pemerintah. Yang kedua, apa itu transmigrasi swakarsa? Itu transmigrasi yang dimana biaya perjalanannya dan biaya tanahnya dibagi sama pemerintah. Jadi mana transmigran itu setengah dan pemerintah setengah. Selanjutnya itu transmigrasi spontan. Apa itu transmigrasi spontan? Itu transmigrasi yang dimana itu berpindah tempat yang biayanya ditanggung oleh masyarakat itu sendiri. Selanjutnya itu transmigrasi bedol desa. Apa itu transmigrasi bedol desa? Transmigrasi bedol desa itu di mana dari pejabat desa itu sampai masyarakatnya semuanya pindah ke daerah satu lain. Kenapa bisa begitu? Contohnya karena ada bencana alam. Nah, yang kedua, kita masuk dengan urbanisasi. Apa itu urbanisasi? Itu perpindahan duduk dari desa ke kota atau dari satu kota ke kota besar lainnya. Nah, dari urbanisasi ini akan timbul masalah, yaitu keadaan di desa. Jadi mana banyak penduduk tidak memiliki tanah, pendapatan rendah, dan pekerjaan yang hanya di bidang pertanian. Nah, di keadaan di kota, kita mengetahui sana banyak fasilitas lengkap, kesehatan lengkap, dan gaji-gaji yang dimana kebanyakan lebih banyak gaji dari kota daripada yang di desa. Selain itu akibat urbanisasi. Apa akibatnya dari urbanisasi ini? Akibatnya itu kekurangannya tenaga kerja yang ada di desa, karena masyarakat yang di desa ini ingin bergaji tinggi dan mereka berpindah ke daerah perkotaan, yang mengakibatkan daerah desa ini kekurangan tenaga kerja. Misalnya itu akibat urbanisasi yang ada di kota itu, dan masyarakat yang desa tadi pergi ke kota, tetapi hanya bermodal nekat, dan tidak memiliki modal, dia akan kalah dengan pesaing-pesaing yang lainnya dan akan menyebabkan juga pengangguran, kriminal, dan kejahatan yang lainnya. Nah, yang ketiga kita maksudnya komutasi. Apa itu komutasi? Komutasi itu perpindahan penduduk yang hanya bersifat satu hari saja, yang mana satu hari sudah pulang. Nah, komutasi ini bisa disebutnya pengaju dan pulang pergi. Nah, orang yang melakukan komutasi ini disebutnya komuter. Contohnya, orang yang tinggal yang berada di Depok, Tangerang, dan Banten, pagi harinya mereka pergi ke daerah Jakarta untuk melakukan pekerjaan kantor. Dan sore harinya dan malam harinya mereka kembali lagi ke daerah asalnya. Nah, sekarang kita memasuki sebab-sebab terjadinya imigrasi. Jadi kita penasaran dong, kenapa orang melakukan perpindahan? Ada orang pindah ke daerah yang padat, ada yang pindah ke daerah yang kecil penduduk. Nah, ini adalah penyebabnya. Yang pertama itu secara ekonomi. Jadi mana orang hidup lebih cenderung mencari yang lebih baik dengan bergaji yang lebih tinggi. Nah, yang kedua itu politis. Kenapa ini bisa menjadi politis? Itu adanya pergolakan politik dalam suatu negara, sehingga politis itu berpindah ke daerah satu lainnya. Contohnya, terjadinya ricuh pada tahun 98. Nah, pejabat-pejabat atau DPR ini pindah ke daerah yang tidak terjadinya ricuh. Nah, itu bisa terjadi dengan migrasi yang dijadikan karena politis. Nah, yang ketiga, agama. Lah, kok bisa agama menjadi sebab terjadinya migrasi? Nah, kita bisa mengetahui karena kurangnya terjaminan terkekalnya dalam kehidupan beragama penduduk, pindah ke daerah lain yang sesuai dengan kehidupan agamanya. Contohnya, ketika agama Syiah yang beragama Islam, tetapi kehidupannya hidup di mayoritas non-Islam, maka dia akan terkekang untuk melakukan apa-apa saja yang disarankan oleh agama Islam. Oleh karena itu, dia pergi ke daerah lain yang dimana mayoritas sedang masyarakat Muslim. Nah, jadi dia bisa berbaur dengan masyarakat di sana. Alasannya itu alasan lain. Lah, alasan lain apa itu? Yaitu bencana alam, gempa bumi, dan peperangan. Kok bisa peperangan? Ya, peperangan kan kita bisa mengelakkan terjadinya korban jiwa. Bencana alam bisa kita pergi ke daerah lain untuk mengurangi korban jiwa. Nah, kita sekarang masuk dengan
faktor pendorong dan penarik mobilitas penduduk. Apa itu faktor pendorong dan faktor penarik? Nah, kita mau dengan faktor pendorong dulu. Faktor pendorong itu faktor-faktor yang berasal dari daerah asalnya. Itu pertama, kurangnya lapangan pekerjaan di daerah asal. Yang seperti kita tahu, contohnya di desa, pekerjaannya kebanyakan pertanian. Itu hanya sedikit orang yang bekerja pertanian, maka dia akan mencari mata pencarian lain. Oleh karena itu dia pergi ke daerah yang lainnya. Oke, yang kedua itu sumber daya alam semakin sedikit. Itu contohnya pertanian atau pertambangan. Yang dimana kalau dikelola secara terus menerus, maka akan contohnya pertambangan akan semakin berkurang dan penduduk akan semakin bertambah. Oleh sebab itu masyarakat pindah menjadi mata pencarian lain. Saya itu alasan pekerjaan atau perkawinan. Nah, seperti yang kita ketahui di Sumatera Barat, khususnya Minangkabau ini, ya di mana dia perkawinan itu bersifat multilateral. Apa itu multilateral? Yang mengikuti garis ibu atau mengikuti sang istri. Contohnya, apabila dia tinggal di daerah tanah datar, yang mana itu di desa bersifat pertanian, dan dia memiliki calon istri. Ibaratkan aja ini ada istrinya, dia menikah dan dia karena terikat adat, dia maka akan berpindah ke daerah kota dan otomatis pekerjaannya pun akan berganti pula apabila dia tidak mempunyai pekerjaan tetap. Misalnya itu tidak cocok lagi dengan adat. Nah, tidak cocok lagi dengan adat nih, dia terlalu terkekang dengan adat. Contohnya yang di Pariaman. Nah, yang seperti kita ketahui yang di Pariaman itu yang dimana pernikahan sesama Pariaman itu akan menimbulkan pernikahan sama Pariaman itu menimbulkan denda bagi perempuan yang mana dia akan membayar laki-laki. Nah, oleh karena itu salah satu dari perempuan laki-laki ini pindah ke daerah yang lainnya untuk mencari pasangan lainnya karena itu terikat adat. Nah, asalnya itu terdapat tekanan-tekanan atau diskriminasi di daerah asal. Nah, kita masuk dengan faktor penarik. Faktor penarik adalah faktor-faktor yang timbulnya dari daerah yang akan kita tuju. Nah, dari daerah yang tuju, yaitu yang pertama, kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Yang kedua, kesempatan pendidikan yang lebih baik atau tinggi. Yang seperti kita tahu, universitas atau pendidikan yang tinggi terletak di ibu kota. Nah, contohnya di Kota Padang yang memiliki beberapa universitas. Kenapa di daerah asal tidak memiliki itu? Karena yang pertama fasilitasnya kurang, yang kedua penduduknya yang tidak pas untuk ditegakkannya universitas. Rasanya itu rasa bangga di tempat baru. Nah, contohnya kita kan dari desa pergi ke daerah baru. Wah, saya akan mulai hidup dengan daerah baru, dengan kehidupan yang baru. Nah, soalnya itu pekerjaan yang lebih baik dan cocok. Nah, pekerjaan yang lebih baik dan cocok, contohnya di desa dia bekerja dengan petani, dan itu akan menimbulkan pekerjaan. Apakah ini pekerjaan yang cocok untuk diri saya? Oleh karena itu, seorang itu pergi ke daerah lain, ke tempat baru yang banyak fasilitasnya dan menemukan pekerjaan yang cocok untuk dirinya sendiri. Misalnya itu keadaan lingkungan yang lebih menyenangkan. Nah, kenapa lebih menyenangkan? Karena kita ketahui fasilitas yang ada di kota-kota itu lebih besar daripada daerah desa. Contohnya itu hiburan, fasilitas sekolah dan perumahan. Nah, misalnya itu terdapat kerabat atau saudara di tempat tujuan. Nah, terdapat saudara ini seperti kita ketahui, apabila di desa dia tidak mempunyai pekerjaan tetapi mempunyai kerabat di luar daerah, itu menjadi faktor pemantik atau faktor penarik untuk dia pergi ke daerah tujuannya itu ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Nah, misalnya kita memasuki itu yang terakhir itu bagian kelima, dampak positif dan negatif mobilitas penduduk. Nah, seperti yang kita ketahui, setiap kebijakan dan ketentuan itu memiliki hal yang positif dan negatif. Nah, kita pikirkan yang positifnya dulu, jangan negatifnya. Positifnya dulu. Yang pertama, meratakan persebaran penduduk. Kenapa bisa meratakan? Ya, yang kita ketahui dari penduduk padat, dari penduduk yang tidak padat, itu dapat meratakan persebaran penduduk. Kedua,
meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk. Ketika dia pindah ke daerah yang lebih sepi, maka dia dapat membuka lapangan-lapangan usaha. Dan persaingannya pun sedikit. Selanjutnya itu mengurangi jumlah pengangguran. Ya, seperti kita ketahui, kota-kota besar yang ada di Jakarta itu jumlah pengangguran itu banyak sekali. Tetapi apabila kita pindahkan ke daerah Papua, yang dimana persentase penduduknya lebih banyak Jawa daripada Papua, itu akan mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Papua, dan itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu yang pindah ke Papua. Selanjutnya itu mengurangi kepadatan penduduk di suatu wilayah. Yang seperti kita ketahui, kendaraan-kendaraan di Jakarta itu kan padat. Oleh karena adanya mobilitas penduduk, itu dapat mengurangi kepadatan penduduk di suatu wilayah. Nah, selanjutnya kita baru memasuki negatif. Nah, negatif ini itu berkurangnya tenaga kerja produktif yang di daerah yang ditinggalkan desa. Contohnya dia melakukan urbanisasi. Dampak urbanisasi ini dilakukan oleh umur-umur yang usia produktif, sehingga di desa itu berkurang tenaga produktif atau usia produktifnya, sehingga tinggal yang usia-usia yang tua. Soalnya itu berkurangnya jumlah golongan pendidikan di desa. Seperti kita ketahui, masyarakat di desa pindah ke kota untuk melakukan berpendidikan, sehingga apabila mereka sudah suka dengan daerah yang padat ini, yang penuh fasilitas, dan tidak kembali lagi, itu sehingga jumlah golongan pendidikannya di desa berkurang. Nah, di timur pertanyaan, kenapa di desa tidak mengalami pendidikan yang tinggi seperti banyaknya SMP atau universitas? Yang pertama, itu membutuhkan biaya. Yang kedua, penduduk di sana tidak bisa mencukupi jumlah minimal dari universitas atau pendidikan tinggi. Contohnya minimal untuk universitas pendidikan terbaru, usia mahasiswa baru, yaitu minimalnya 5.000 mahasiswa. Ini minimal. Apabila kita tegakkan di daerah desa, 5.000 ini tidak akan tercapai. Oleh karena itu, kenapa pendidikan itu berada di daerah yang kota-kota besar. Selanjutnya itu yang ketiga, terbentuknya daerah-daerah kumuh. Lah, kok bisa terbentuknya dengan daerah kumuh? Ya bisa saja. Seperti contohnya, masyarakatnya di desa yang pergi ke kota, yang hanya bermodalkan nekat dan tidak mempunyai apa-apa, yang tidak punya soft skill dan tidak punya kemampuan, hanya bermodalkan aku di Jakarta harus bisa mendapat pekerjaan. Seperti itu tidak bisa. Seperti itu akan menimbulkan pengangguran, dan pengangguran akan menimbulkan daerah kumuh, yang mana dia tinggal di pinggir-pinggir kota Jakarta, yang dia tidak bisa bersaing dengan orang-orang lainnya. Nah, selanjutnya itu budaya penduduk pindahan menjadi hilang karena menganut budaya penduduk asli. Nah, kenapa bisa hilang? Ini dijadikan asimilasi. Itu pencampuran dua kebudayaan yang sehingga menjadi satu kebudayaan yang baru, sehingga masyarakat yang pindah ini jadi kehilangan budayaannya. Selanjutnya itu tidak majunya daerah asal. Apabila kita pindah ke kota besar secara terus-menerus ke kota padat, sehingga di daerah asal ini tidak bisa maju dan tidak bisa kita meningkatkan perekonomiannya. Oleh karena itu, marilah kita meratakan persebaran penduduk, dan marilah kita membuka wawasan kita, bahwasanya bukan hanya Jakarta saja yang memiliki banyak pekerjaan, dan bukan hanya Jawa saja yang padat, tetapi kita bisa dengan merantau, dengan bersifat punya soft skill dan modal. Nah, oke, ada semuanya. Itulah pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pelajaran ini, kita melakukan kuis dengan jumlah waktu 30 detik. 30 detik itu sudah sangat panjang, dengan soal sangat mudah yang akan dimulai dari sekarang.
Nah, mudah bukan pertanyaannya? Ya, itulah pertemuan kita hari ini, di mana kita sudah membahas dengan apa itu imigrasi, urbanisasi, transmigrasi, komutasi, remigrasi, imigrasi, emigrasi. Nah, oleh sebab itu Bapak harap Anda semuanya mengerti dan paham apa yang setelah diajarkan. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan memasuki dengan tenaga kerja. Oleh sebab itu, sebelum kita memasuki materi minggu besok, Anda dan semuanya Bapak harapkan membaca buku materi mengenai tenaga kerja, sehingga Bapak akan memberi nilai bagi Anda dan semuanya yang bisa menjawab pertanyaan Bapak. Oleh karena itu, Bapak akhiri pertemuan ini, dan jangan lupa selalu di rumah aja dan jangan keluar. Dan Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.